overthinking. Setiap orang pasti pernah merasakannya kan? Sebenarnya, overthinking itu bisa membantu kita menemukan makna dari setiap kejadian dalam hidup loh. Tapi dalam batas yang wajar ya. Karena kalau kadarnya berlebihan, ini yang akan menimbulkan masalah dan bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan mental. Terus gimana dong caranya mengurangi overthinking? Ada beberapa hal yang bisa membantu kamu mengurangi overthinking. Salah satunya, kamu harus punya pagar atau batasan diri, yaitu dengan mengelola pikiran untuk berpikir positif. Nah, berikut ini 5 aturan yang tidak tertulis untuk mengurangi overthinking dalam hidup. Apa aja ya? Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama, ingat bahwa value diri kamu tidak ditentukan oleh orang lain. Setiap orang dalam hidupnya pasti punya nilai yang dipegang teguh. Dan dalam kata lain, ini merupakan value sebagai penentu kepribadian dan watak seseorang. Dengan mengetahui value diri, seseorang akan mudah untuk berinteraksi dengan sesama maupun dalam lingkup tertentu. Dan value setiap orang pasti berbeda-beda. Begitu pula value diri kita sendiri yang gak bisa ditentukan oleh orang lain. Maksudnya, kamulah yang seharusnya bertanggung jawab atas nilai tersebut. Kalau terjadi sebaliknya, hal ini bisa memicu keinginan mendapatkan validasi, ikut-ikutan, atau keinginan membantu yang gak konsisten. Dengan memahami value diri, setidaknya kamu akan bisa menguatkan diri bahkan saat dalam kondisi terendah. Kamu juga bisa melakukan kebaikan yang didasari keinginan itu dari hati. Belajar sesuatu karena ingin menambah wawasan, dan sebagainya. Yang kedua, tidak semua orang baik, tapi juga tidak semua orang jahat. Hal-hal di luar kendali adalah salah satu penyebab overthinking yang paling besar. Entah itu berkaitan dengan pikiran terhadap orang lain, masa depan, dan lain sebagainya. Contohnya, kamu bingung nih nyari tempat curhat karena rasanya gak ada orang yang bisa dipercaya. Padahal semakin lama kita memendam perasaan, utamanya perasaan negatif, justru akan membuat kita kelelahan mental. Maka dari itu, meskipun emang gak semua orang baik, tapi ingat, semua orang juga belum tentu jahat. Hal ini bisa membuat kamu mengurangi overthinking. Karena dengan percaya bahwa masih ada orang baik di dunia ini, kita akan ngerasa aman. Namun tetap harus bangun batasan sehat dan berhati-hati ya. Selain mencari bantuan, memberikan bantuan, atau mencarikan solusi tentang beban orang lain, ternyata efektif juga loh untuk mengurangi overthinking. Yang ketiga, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif. Klise, tapi ini aturan penting untuk mengurangi overthinking. Ya, kita harus membiasakan mengelilingi diri dengan orang yang positif atau berpola pikir yang sehat. Orang yang positif bukan berarti orang yang gak punya masalah di hidupnya. Mereka juga sama kok seperti kita. Cuma biasanya mereka yang berpikir positif justru akan menganggap hambatan sebagai peluang untuk introspeksi dan menjadikannya lebih baik. Nah, dari energi itu tentunya bukan cuma bermanfaat bagi diri mereka sendiri, tapi juga berpengaruh pada orang-orang di sekitar. Seperti mengajarkan kita bagaimana berpikir, bersikap dengan baik, dan lainnya. Dan secara nggak langsung, orang-orang yang punya positive vibes akan membantu kamu bertumbuh juga loh. Yang keempat, jangan lekas merespon ketika sedang emosi. Semua manusia punya emosi, dan sebenarnya emosi itu nggak selalu buruk loh, asalkan kita bisa menyeimbangkan antara emosi positif dan negatif. Tapi sayangnya dalam beberapa kondisi rasanya kita juga susah untuk mengelola emosi negatif dalam diri. Padahal emosi berlebihan bisa memicu perasaan overthinking, dan bahkan di kondisi tertentu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, untuk itu kita perlu memahami dan gak cepat memberi respon atau mengambil keputusan saat sedang emosi, karena hal ini menjadi aturan yang penting. Karena beberapa emosi seperti marah misalnya, seringnya terjadi di luar kendali. Dilansir Healthline, beberapa hal akan selalu berada di luar kendali.
Mempelajari cara menerima hal tersebut bisa sangat membantu untuk mengendalikan pemikiran yang berlebihan. Yang terakhir, mengucapkan self-talk positif setiap hari. Aturan yang gak tertulis terakhir untuk mengurangi overthinking dalam hidup adalah dengan mengucapkan self-talk positif setiap hari. Karena pada dasarnya, self-talk yang positif sangat berpengaruh pada hidup loh, entah dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan. Seperti saat merasa bimbang atau kurang percaya diri, ini akan membantu kita untuk lebih optimis dan termotivasi. Sebaliknya, kalau kita sering mengucapkan negatif self-talk, ini justru akan menyebabkan overthinking itu muncul, yang nantinya kita akan cenderung pesimis, selalu dihantuin perasaan was-was, atau bahkan kecemasan saat akan mencoba sesuatu. Tapi kalau pikiran negatif itu terus muncul, jangan menghindar dan cobalah menantangnya ya. Karena saat kamu terlalu banyak berpikir tentang pikiran-pikiran ini, tanyakan pada diri kamu, apakah mereka realistis? Dan kamu juga bisa mempertimbangkan skenario alternatif. Mungkin awalnya sulit, tapi belajar mengungkapkan sisi overthinking bisa membantu kamu belajar mengubah pikiran negatif ke hal yang lebih positif. Nah, itu dia 5 aturan tidak tertulis untuk mengurangi overthinking dalam hidup. Untuk bisa mengendalikan overthinking, kamu harus bisa menerapkan beberapa aturan yang tidak tertulis di atas ya. Semangat terus, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.